Halo, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Fitri Ramawati. Di sini aku akan mempresentasikan modal bisnis dari usahaku yaitu Buket by Rara. Di sini ada strukturnya terdiri dari 9 struktur, yaitu yang pertama ada struktur Key Partners, yang kedua ada struktur Key Activities, yang ketiga ada Value Proposition, yang keempat ada Customer Relationship, yang kelima ada Customer Segment, yang keenam ada Key Resources, yang ketujuh ada Channel, dan yang kedelapan ada Cost Structure, dan yang paling terakhir yaitu Revenue Streamers. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama. Bagian pertama itu ada Key Partners. Key Partners di sini yang pertama-tama aku menggunakan toko bahan baku karena untuk membeli atau untuk membuat buket itu aku perlu membutuhkan alat-alatnya kayak seperti pita, lem dan aksesoris lainnya, yaitu aku membelinya di toko bahan baku. Terus yaitu ada partner, yaitu penyedia layanan pengiriman. Karena aku menyediakan toko online, jadi untuk pelangganku yang berada di luar kota, aku bisa mengirimnya lewat layanan pengiriman online ini, yaitu makanya aku bekerja sama dengan penyedia layanan pengiriman. Dan yang ketiga yaitu ada pihak keuangan atau penyediaan pembiayaan. Pihak keuangan atau penyediaan pembiayaan ini kakak aku sendiri ya. Oke, yang ke struktur yang kedua yaitu ada Key Activities. Aktivitas yang akan kulakukan yaitu yang pertama-tama, yang paling utama yaitu aku akan menyediakan atau menyiapkan bahan-bahan untuk membuat buket. Ya seperti contohnya pita, lem lilin, terus kayak aksesoris seperti mahkota, terus glitter, terus kertas buket kayak gitu. Itu paling penting. Terus yang kedua, aktivitas yang akan aku lakukan yaitu memproduksi yaitu membuat buketnya tersebut. Terus yang ketiga ada melakukan pemasaran dan penjualan. Nah, setelah buket tersebut jadi, aku akan melakukan pemasarannya, memfotonya, terus melakukan pemasaran lewat media online, yaitu bisa melalui WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Terus yang keempat, aktivitas yang akan kulakukan yaitu memanajemen keuangan. Bagaimana cara aku mengelola keuangan supaya untung yang aku dapatkan lumayan dan tidak akan rugi gitu. Terus yang kelima, aktivitas yang akan aku lakukan yaitu membuat banyak inovasi produk. Nah, saat membuat buket kan kita nggak boleh buketnya modelnya kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak bagaimana caraku membuat buket itu menarik di mata pembeli kayak gitu. Makanya sebelum melakukan penjualan itu aku melakukan memikirkan inovasi untuk model buketku itu. Oke, struktur yang ketiga yaitu ada value proposition. Nah, dalam melakukan value proposition ini apa sih yang aku lakukan? Yang pertama-tama yaitu aku akan menawarkan harga yang terjangkau dan sangat murah sehingga dapat menarik pembeli di toko buketku itu. Terus aku akan menawarkan banyak model buket sehingga pembeliku akan tertarik untuk membeli buket di tempatku, karena salah satu yang bisa menarik pelanggan itu model itu juga sangat bisa menarik pelanggan. Terus yang ketiga ada model yang estetik dan indah. Jadi modelnya tuh tidak hanya model yang bagus gitu loh, jadi juga gimana cara kita membuat model itu menjadi estetik dan indah sehingga pembeli itu tertarik dengan produk kita. Terus yang keempat itu dirangkai dengan rapi dan kokoh, karena jika modelnya udah bagus tapi cara yang rangkai atau nyusun kita tidak kokoh, maka itu akan menjadi nilai minus bagi toko kita nanti sehingga pembeli akan tidak puas membeli di toko kita. Yang keempat ini ada customer relationship ini. Dalam customer relationship ini aku akan menyediakan pelayanan yang ramah dan cepat sehingga pelangganku akan puas dengan pelayananku untuk membeli buket tadi. Terus yang kedua, aku akan menjaga kualitas produkku supaya kualitas produkku ini tidak ada kekurangan atau kecacatan sehingga kualitas tokoku itu akan dikenal sebagai baik gitu.
dalam melakukan pelayanan dan menjaga produknya. Terus yang ketiga, aku akan membuat konten melalui media sosial nih, kayak seumpamanya cara membuat buket, terus before after buketnya seperti apa. Otomatis nanti aku akan menguploadnya melalui media WhatsApp dan media TikTok atau Instagram nanti, sehingga orang-orang yang menontonnya akan tertarik dan ingin membeli buketku itu. Terus yang ketiga, aku akan menawarkan program loyalitas nih. Nah, program loyalitas ini di sini aku akan menawarkan kayak di mana pelangganku itu bebas memilih dan kayak bisa membuat model yang mereka inginkan, memadukan warna ini dengan pita ini dengan ini, terus pengen buket yang seperti apa, kertas yang seperti apa, mereka bisa bebas memilih. Nanti dikirimkan ke aku dan aku akan membuatkan buket tersebut tadi. Yang struktur yang kelima ini ada customer segment. Di sini target utamaku yaitu mahasiswa ya, otomatis ya, karena mahasiswa tuh kayak menggebu-gebu banget biasanya, kayak kalau ada acara wisuda, terus ada acara Valentine, otomatis kayak jiwa muda mereka tuh kayak tertarik pengen memberikan apa gitu. Biasanya kan buket itu kayak mereka biasanya mahasiswa tuh banyak memesan buket ini itu, makanya aku target utamaku mahasiswa. Dan yang kedua ada santri kan juga sama ya seperti mahasiswa, karena aku tinggal di lingkungan pondok juga kan, jadi aku malah lebih enak bisa memasarkannya lewat pondok itu melalui santri-santri itu. Terus yang ketiga yaitu pelanggan online ini ku dapatkan dari WhatsApp, IG atau TikTok kayak gitu. Struktur yang keenam itu ada key resources. Nah, di sini yang paling ku butuhkan ya, mesti yang pertama itu ada peralatan untuk membuat buket. Tanpa peralatan itu kita tidak akan bisa membuat buket. Terus yang kedua pemasaran. Nah, kalau kita udah membuat buket nih, tetapi kayak kita nggak dipasarkan, kayak sia-sia gitu. Terus yang ketiga, aku membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, bagaimana kita mau membuat buket kalau kita nggak punya pengetahuan atau keterampilan cara membuat buket kan? Ini nih yang kubutuhkan 3 ini dalam key resources. Yang ketujuh ini selanjutnya ada channel. Yang pertama-tama aku akan membuka toko fisik. Toko fisik itu berupa aku akan membukanya di pondok, karena aku tinggal di daerah di pondok ya, jadi kayak mudah banget membuka toko fisik di pondok gitu loh. Kayak membuka toko fisik di kamar kecil-kecilan kayak gitu. Biasanya kating-kating atau teman-teman pondokku tuh pada datang sendiri untuk memesan buket itu. Terus yang kedua, aku akan mempromosikannya produkku secara online, yaitu melalui media WhatsApp tadi dan TikTok, IG kayak gitu, membuat konten yang menarik lalu dipasarkan lewat online tadi itu. Struktur yang ke-8 ini ada cost structure. Nah, yang ku butuhkan ini, yang ku keluarkan yaitu ada biaya untuk membeli bahan baku ya, mesti ya. Terus ada yang kedua, biaya untuk membeli peralatan kayak lem tembak dan sebagainya lah seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini termasuknya tadi di ini loh, layanan pengiriman itu. Kan untuk mengirim kan kita butuh uang ya, nah itu masuknya ke dalam biaya pemasaran. Terus untuk membeli bahan-bahannya juga kan itu juga masuknya ke biaya pemasaran. Oke, struktur yang terakhir yaitu ada revenue stream. Nah, di sini aku akan melakukan penjualan musiman dan promosi liburan, karena biasanya tuh aku tidak membuka tokoku setiap hari, karena kayak gak mungkin ya setiap hari ada pembeli gitu. Jadi aku membukanya kayak setiap musiman, promosi dan liburan, kayak ibaratnya kayak hari Valentine, kayak hari wisuda, terus atau Natal kayak gitu. Terus yang kedua ada aku akan menyediakan paket hadiah. Jadi aku tidak akan menjual buket doang nih, aku juga menawarkan paket hadiah seperti kayak buket dengan coklat atau buket dengan kerudung, kayak semacam seperti itu. Yang ketiga ini ada pesanan buket custom. Nah, dalam pesanan buket custom ini aku akan menyediakan layanan pesanan buket bunga sesuai dengan keinginan pelanggan, baik untuk acara pribadi atau acara perusahaan dengan harga premium. Terus selanjutnya ada penjualan eceran. Nah, dalam penjualan eceran ini
Aku akan melakukan penjualan melalui toko fisik, yaitu menjual buket bunga yang sudah jadi atau memberikan pilihan bagi pelanggan untuk membuat buket bunga custom. Terus ada melalui toko online, menjual buket bunga melalui platform e-commerce dengan opsi pengiriman yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi itu merupakan persentase modal bisnisku nih untuk membuka toko buket Berara ini. Semoga presentasiku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya, dan jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.